Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal ketidakoptimalan kendaraan baik mobil maupun motor. Dan seringkali ketidakoptimalan ini jadi sasaran atau mangsa bagi yang menawarkan alat-alat khusus sih. Ada yang memberikan sensasi peningkatan performa, tapi ya sebenarnya itu sensasi saja, karena yang namanya akselerasi itu seringkali menipu feeling kita ya. Jadi penulis sendiri yang sering coba membandingkan performa itu sering salah tebak ya. Penulis berpikir performa nambah, tapi ketika diukur ternyata berkurang. Dan sayangnya orang-orang kalau mengukur performa nggak pakai alat ya. Dan ini kita nggak sekedar ngomong soal dyno ya, karena dyno itu ya sebenarnya simulasi juga. Yang lebih real itu ya hasil di jalan. Angka 0-100 itu baik jarak maupun kecepatan itu sangat mempengaruhi ya, masih lebih relevan lah daripada angka dyno. Angka dyno sendiri biasanya juga bakal sangat tergantung dengan suhu ya, dengan temperatur. Kalau mesin suhunya dingin ya nggak bisa maksimal, suhu terlalu panas juga nggak bisa maksimal. Nmax penulis saja pengukuran dyno nya membutuhkan 15 kali run, dimana hasil maksimal didapat di run yang nomor 9. Entah di cara dyno yang lain bagaimana, tapi bisa jadi cuma 3 kali ya, yang belum tentu merepresentasikan performa maksimal dari kendaraan. Bedanya juga lumayan besar ya. Sayangnya penulis nggak dikasih data komplit, tapi yang dari penulis ingat, untuk motor yang tenaganya piro wing 12 HP, angka yang rendahnya itu sampai 10 HP. Jadi dari 12 HP angkanya bisa buruknya itu di 10 HP. Besar sekali itu. Angka segitu bisa dipakai untuk melakukan klaim ya. Klaim, oh alat kami hasilnya di dyno bisa meningkatkan tenaga sebanyak 15%. 15% karena pas pakai pertama mesin masih dingin, diukur HP-nya sekian ya, misalnya 10 HP kayak motor penulis. Setelah mesinnya panas jadi 12 HP. Jadi nggak peduli apakah alatnya ada efeknya atau enggak, di hasil uji kedua selalu hasilnya tinggi semua.
karena secara alaminya kalau pas mesin dingin emang tenaga nggak bisa keluar. Tapi orang nggak bakalan tahu itu ya. Yang dipikir wah iya ya tinggi banget ya, tapi begitu coba kendaraannya, loh kok nggak ada efeknya gitu ya. Trik yang berikutnya sih pakai cairan pembersih ya. Jadi beberapa aditif bensin di pasaran itu sifatnya sebenarnya pembersih, membersihkan ruang bakar. Memang sih bahan bakar Pertamina itu kalau untuk soal kebersihan ruang bakar termasuk yang buruk ya. Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo semuanya bisa dibilang buruk, kalah jauh dibanding Shell Super atau BP92. Entah kalau all Indo mobil bagaimana, tapi yang jelas untuk sisi pembersihan yang lemah. Jadi ketika pakai aditif yang sifatnya membersihkan ruang bakar, performa bisa nambah. Jadi jangan heran kalau ada beberapa orang yang mempromosikan engine cleaner ya. Engine cleaner dipakai sebagai aditif nambah performa. Kenapa? Karena ya bahan bakar Pertamina itu bikin kotor. Tentu kalau sudah pakai modif yang bikin ruang bakar lebih bersih, yang seperti itu nggak ada gunanya, malah bisa menurunkan performa. Kayak apa ya, contoh iklan Klinos mungkin ya. Klinos itu katanya bukan penambah tenaga tapi untuk membersihkan gitu ya. Aditif kayak Klinos itu nggak ada efeknya di motor penulis. Tentu bukan nggak ada efeknya, efeknya negatif ya. Jadi efeknya bukan positif tapi negatif, karena kerjanya terusan. Untuk mereka yang nggak tahu caranya membersihkan ruang bakar, aditif seperti itu efektif ya. Jadi jauh lebih efektif daripada spesial untuk pembersihan carbon cleaner ya, injektor cleaner, pembersih ruang bakar dan seterusnya yang biayanya bisa aja ratusan ribu ya, bahkan untuk motor. Tapi untuk yang sudah tahu ya nggak perlu lah ya, tinggal pakai aja bensin yang lebih bersih. Atau kalau ingin cara murah-murahan pakai aditif ya pakai minyak samin cap onta ya. Berapa? 15.000 dapat 200 gram kalau nggak salah. 200 gram artinya 200 liter ya. Jadi pemakaiannya 1 gram per liter. Ya mungkin ada aditif di luar sana yang lebih murah, lebih ekonomis, mungkin 25.000 bisa untuk 10.000 pemakaian mungkin, entahlah. Tapi biasanya aditif-aditif di pasaran itu yang murah untuk 60 liter, untuk 100 liter harga 25, 30, 75, 100 gitu ya. 120. Penulis juga di request untuk coba aditif harganya 160.000 yang bisa untuk 100 liter. Kono duit kok sih. Walau dari awal penulis sudah skeptis ya, karena ya motor ini udah optimal. Kalau mau aditif pun pakai minyak samin cap onta atau lebih pasnya margarin Amanda, wis mantep. Apalagi campur minyak wijen juga. Oh iya, yang pakai minyak wijen jangan lupa minyak wijen itu bisa meninggalkan endapan ya. Jadi beberapa minyak wijen itu sepertinya mengandung bahan-bahan yang tidak bisa larut ke bensin, harus hati-hati. Ada juga yang ngomong minyak wijen itu mengandung minyak sawit juga sebagai pengentalnya minyak wijen. Penulis sendiri kalau untuk minyak wijen yang merek Guanghang itu kurang begitu sip ya.
yang sip malah cap bunga matahari gitu ya. Jadi minyak wijennya warnanya kuning itu bisa jadi lebih banyak minyak gorengnya. Tapi ya pakai minyak goreng sendiri bisa menambah tenaga untuk beberapa motor. Kalau di motor penulis minyak sawit itu nggak begitu nambah tenaga ya, lebih ke apa ya, melicinkan. Karena kayaknya ruang bakar motor penulis ini sudah bersih. Balik lagi lah. Jadi beberapa aditif itu cuma cleaner. Nah setelah mesin bersih ya, walau tidak pakai aditif itu lagi, kendaraan akan lebih irit juga. Jadi mungkin orang pertama kaget, wah bisa lebih irit mobilnya, motornya dari angka segini sampai segini. Dan yang unik, begitu nggak pakai, motornya masih tetap irit, mobilnya masih tetap irit. Karena memang ya aditifnya fungsinya membersihkan saja. Ada juga aditif yang fungsinya meningkatkan kompresi ya. Jadi dia membentuk lendir di sekitarnya piston sehingga membuat kompresi itu meningkat. Tapi lapisan kompresi ini terbatas ya. Terbatas hanya punya efek di RPM yang rendah saja. Jadi begitu RPM tinggi hilang efeknya. Nah ini juga yang jadi apa, bikin orang merasa loh kok gak kroso ya efeknya ya tuh ya. Jadi kerasanya kok di RPM rendah saja gitu. Kadang juga yang mengembangkan pakai cara ngawur, karena harusnya kalau mengembangkan aditif, mengembangkan alat penambah tenaga, pertimbangannya adalah kondisi kendaraan standar dulu. Jadi mengembangkan aditif itu lebih baik kalau kondisi kendaraannya standar. Standar dalam artian irit, terus bensinnya juga ya baiknya yang tersedia banyak di pasaran. Karena yang namanya nambahkan performa itu macam-macam. Pabrikan memang ada yang nggak optimal ya, ada yang memilih general gitu ya. Artinya kalau untuk motor mungkin didesain untuk kecepatan menengah sampai tinggi, untuk mobil juga menengah sampai tinggi. Sementara itu kebutuhan orang di macet-macetan, jalannya di RPM rendah terus. Di jalan tol pun kadang orangnya ya nggak bisa sembarangan karena harus membatasi kecepatan. Ya tentu kalau sudah begitu ya sulit. Namanya pabrikan ya kan memperhatikan semua. Sementara desain mobil itu pasti ono pertimbangan. Kalau pingin ngejar ini maka sisi ini terpaksa dikurangi, pingin ngejar ini maka sisi ini dikurangi. Yang paling gampangan adalah kalau fokusnya adalah power, maka iritnya jadi dikurangi. Dan lebih kompleksnya lagi, ingin ngejar tenaga di RPM tinggi, maka ya semua sistem itu difokuskan di RPM tinggi. Sebagai akibatnya efisiensi RPM rendah berkurang, apalagi ketika dirancang bahwa di RPM rendah kendaraannya irit. Jadi makin lebih nggak ideal lagi. Jadi ketika di RPM rendah, selain dari sistemnya itu tidak optimal untuk RPM rendah, dari sisi pasokan bahan bakar juga
begitu juga. Kalau untuk mobil sudah banyak ya, trik-trik variabel, entah variabel intake, variabel valve, variabel timing, variabel lift, variabel macam-macam lah ya. Jadi noken as itu dibuat durasinya bisa bervariasi, durasi bukaannya. Ada juga yang merubah dari ketinggian bukaannya, ada yang merubah pergeseran sudutnya, macam-macam lah variabel. Yang dari intake juga ada, saluran masuknya ada yang dibuat panjang kalau RPM rendah, pendek kalau RPM tinggi. Dari exhaust pun juga ada yang exhaust saluran panjang dan saluran pendek, 2 tahap ya. Dan itu yang membuat mesin VTEC itu terkenal ya, VTEC kick in ya. Jadi di VTEC awal-awal itu begitu jedek langsung kerasa perubahan tenaganya ekstrim banget. Jadi yang aslinya nyantai mulai dari RPM 1000 sampai misalnya 5000 gitu ya, begitu menginjak RPM 6000 langsung liar, wah gitu ya, sudah kayak turbo. Turbo kick in, tapi itu VTEC kick in. Nah itu juga yang bisa jadi celah orang jualan barang ya. Jadi untuk RPM rendah butuh pasokan udara yang lebih pelan, lebih kecil. Orang jual penghambat udara gitu ya, yang disebut corong setan, corong apalah, aneh-aneh gitu lah. Padahal dia bukan setan deh, tapi ngomongnya wah tenaga kayak setan, ya bukan juga sih. Fokusnya adalah ngejar irit. Ya memang ada beberapa kendaraan yang irit ya, tapi ya sekali lagi itu tergantung dari kondisi kendaraannya. Ada beberapa kendaraan yang tidak jadi irit. Ya sama kayak saluran intake keluar dikecilkan, silep ya. Itu nggak semua orang bisa merasakan manfaatnya. Ada yang malah tenaganya turun. Jadi ya sebaiknya dicoba dulu ya. Kalau yang seperti itu untungnya gampang ya, tinggal dilepas pasang, tinggal disesuaikan saja, tinggal dieksperimen saja. Kalau yang begitu itu ya tentu rugi kalau beli, karena yang jualan juga belum tentu mendesain khusus ya. Itu yang seperti itu harus dicoba. Juga ada yang kayak apa ya jenenge, throttle body spacer ya. Jadi di throttle body dikasih spacer biar untuk saluran udara lebih panjang. Ya mungkin memang cocok untuk mereka yang cari torsi bawah ya. Tapi begitu dipakai di tol ya jadi nggak enak, karena ya artinya mengorbankan tarikan atas. Jadi manfaat dari modif itu kadang hanya cocok untuk kondisi tertentu saja. Jadi di kondisi yang lain bisa jadi malah tidak ideal, malah tidak cocok. Tapi harus diakui juga bahwa yang dari pabrikan itu tetap tidak optimal ya. Hanya generik ya. Generik misalnya ya, tergantung kondisi jalan raya dari pabrikannya. Jadi kalau di negara asalnya itu jalannya lancar terus, mulus terus ya, desainnya ya bakal lebih ngeplong, lebih macem-macem, yang
akhirnya membuat performa atau efisiensi atau irit di RPM rendah itu jauh berkurang. Anehnya kalau di motor itu agak beda dengan di mobil. Kalau di mobil itu kadang malah lebih memfokuskan tenaga RPM bawah. Jadi ada kayak tus optik, corong setan tadi itu apa jenenge, throttle controller ya, untuk apa, pengatur throttle-nya. Apa sih jenenge istilahnya itu, yang ngatur sehingga throttle itu kalau digas sedikit keluarnya banyak itu loh. Kan itu memberi sensasi tenaga lebih nambah ya. Digas sedikit jalan sudah lebih kencang, padahal itu hanya merubah dari konfigurasi throttle saja ya, nggak nambah tenaga beneran, tapi memberi sensasi karena injak gas sedikit sudah langsung lari gitu ya. Oh posisi lali ya, pokoknya throttle controller lah. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau di motor anehnya, kalau modif kirian itu lebih ngejar akselerasi yang biasanya menyebabkan kekecewaan karena top speednya jadi turun, atau sangat ngejar top speed banget sehingga akselerasi putaran bawahnya lemah ya. Jadi kirian itu membuat rasio gigi jadi turun sehingga top speednya turun, akselerasi bawah naik. Tapi modif-modif lain seperti dari intake-nya, dari knalpotnya itu dibuat blong sehingga tarikan bawah ke ono. Sayangnya ya orang-orang menilainya nggak dari keseluruhan ya, nggak melakukan pengukuran misalnya 0-100 top speed, cuma merasakan dari sensasinya. Oh iya mas, rasanya lebih enak sekarang. Oh iya mas, padahal misalnya ya rasio gigi diturunkan di motor matic atau motor laki atau motor bebek, tarikan terasa garang. Kenapa? Karena motornya lebih gereng, jadi motornya lebih gitu, padahal nggak lari-lari gitu ya. Tapi orangnya merasa sensasinya wah wis enak, wah sip ya. Padahal ketika diukur beneran malah angkanya turun. Itu bisa saja terjadi. Di mobil juga gitu, diomongin nambah tenaga, tapi padahal yang ditambah tenaganya itu RPM rendah, RPM tingginya enggak. Ya jadi beda lagi lah. Tapi ya sama sih, kadang di mobil maupun di motor ada yang apa, wah modif ini, wah enak mas, top speednya mas. Mobil jadi lebih boros, motor jadi lebih boros, karena memang kaki jadi lebih sering nginjak gas, tangan lebih sering betot gas ya. Padahal sebenarnya itu borosnya boros beneran itu ya, karena efisiensi RPM rendah turun. Tapi ya itulah yang terjadi ya. Ya wes itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.